Pada amar ma'ruf dan nahi mungkar inilah selamatnya sebuah mujtamad atau masyarakat, selamatnya perahu bahtera masyarakat, selamatnya dengan dijalankannya praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang tanpa itu maka bahtera tersebut bisa tenggelam dan hancurlah kaum tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Orang-orang yang berhenti di batasan Allah dan orang-orang yang terjerumus melanggar batasan Allah, karena mereka adalah sebagaimana sebuah kaum yang mereka berbagi tempat di dalam sebuah bahtera perahu besar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan. Mereka berbagi tempat di bahtera tersebut. Sebagian dapat tempat bagian atas perahu, dan sebagian yang lain mendapatkan tempat di bagian bawah perahu. Berbagai tempatlah kita. Orang-orang yang di bawah, kalau mau ngambil air keluar, mereka pasti akan melewati orang-orang yang di atas. Begitu. Kemudian, seseorang yang hidup di bawah ini, dia berkata bahwa bagaimana kalau kita kasih bolong sedikit aja tembok yang ada di bawah, agar kita mudah mengambil air tanpa harus mengganggu orang-orang yang di atas. Apabila mereka semua mendiamkan apa yang orang di bawah ini hendak lakukan, maka akan tenggelamlah bahtera tersebut. Perahu tersebut akan tenggelam. Mereka perlu melarangnya, bahkan kalau perlu mengikatnya. Maka dia akan selamat, dan selamatlah pula seluruh anggota perahu. Jadi jika kita biarkan maka keburukan akan melanda, karena kaidahnya di alam semesta ini demikian. Ketika keburukan terlalu merata, maka hukuman Allah datang merata juga kepada mereka. Yang kalau turun itu tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, akan tetapi orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa pun kena apabila tidak mengingatkan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-25 Allah berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan azab Allah Azza wa Jal itu sangat pedih. Jika azab itu diturunkan pada suatu tempat, maka ia akan menimpa semua orang yang ada di tempat tersebut, baik orang soleh maupun orang keji. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla memperingatkan kaum mukminin agar mereka senantiasa membentengi diri mereka dari siksa tersebut dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari hafizahullah ta'ala mengatakan, ayat ini sebagai peringatan lain yang amat besar bagi kaum mukminin agar mereka tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru manusia kepada kebaikan dan mengajak mereka untuk menjauhi kemungkaran. Sebab jika mereka meninggalkannya, maka kemungkaran akan menyebar dan kerusakan akan meluas. Bila kondisi ini sudah demikian, maka azab pun akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat, baik yang soleh maupun yang fajir, yang berbuat kebajikan maupun yang berbuat kejelekan, baik yang adil maupun yang zalim. Dan jika Allah Azza wa Jalla menurunkan siksa, maka siksanya sangatlah pedih. Tidak seorang pun yang kuat menahan siksa tersebut. Untuk itu, hendaknya kaum mukminin menjauhinya dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam ayat ini di atas, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dari siksa Allah. Jangan sampai siksa itu menimpa kalian, karena ulah orang-orang zalim yang telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, baik berupa kezaliman maupun perbuatan dosa. Atau karena kalian mendatangi tempat-tempat maksiat, tempat
yang pantas untuk diturunkan azab. Di antara hikmah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya termasuk pengertian dari nama Allah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana, adalah tersimpannya banyak kebaikan bagi para hamba dalam amalan-amalan yang dititahkan kepadanya, dan adanya berbagai kerusakan serta bahaya di balik perkara-perkara yang dilarangnya. Maka tatkala perintah untuk melaksanakan ibadah yang agung ini Allah sampaikan kepada umat Islam, pastilah tersimpan banyak rahasia kebaikan di dalamnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu bentuk iqamatul hujjah, yaitu menegakkan hujjah, menegakkan keterangan yang jelas akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia secara umum dan para pelaku maksiat secara khusus, sehingga ketika turun musibah dan bencana mereka tidak bisa berdalih dengan tidak adanya orang yang memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka. Mereka juga tidak bisa beralasan dengan hal yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar akan terlepas tanggungan kewajiban untuk melaksanakannya dari pundak orang-orang yang telah menjalankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-54 yang artinya, maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sekali-kali tidaklah tercela. Yang ketiga, membantu saudara seiman untuk melaksanakan kebajikan sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang menyukai kebaikan ada pada saudaranya seiman yang lainnya, seperti dia menyukai hal itu ada pada dirinya. Karenanya dia bersungguh-sungguh untuk mengajak saudaranya seiman untuk menggapai pahala dan menjauhi dosa. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu sebab terbesar untuk mendapatkan kepemimpinan di muka bumi ini. Allah yang telah menciptakan bumi, maka dialah yang berhak mengangkat penguasa di muka bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menyebutkan ciri-ciri para penguasanya pilihannya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41 yang artinya, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada kebajikan, dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Adapun ganjaran bagi orang-orang yang menegakkan pilar amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan akan pertolongannya bagi para penegak panji dan agung ini dari laknat yang telah menimpa. Dalam surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang yang berbuat zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Syekh As-Sa'di berkata, ini adalah sunatullah bagi para hambanya, bahwa orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran akan selamat ketika musibah menimpa. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mengandung banyak kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi ini, maka begitu pula sebaliknya meninggalkan amalan yang agung ini akan menimbulkan berbagai kerusakan yang dapat menghilangkan ketentraman kedamaian dalam kehidupan. Dan ini merupakan salah satu tanda akan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dengan itu, dia senantiasa memperingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan agama, dunia, terlebih lagi akhirat mereka. Di antara kerusakan tersebut, yang pertama, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, maka para pelaku maksiat dan dosa akan semakin bernyali untuk terus melakukan perbuatan nistanya
sehingga sedikit demi sedikit akan sirnalah cahaya kebenaran dari tengah-tengah umat manusia. Sebagai gantinya maksiat akan merajalela, keburukan dan kekejian akan terus bertambah dan pada akhirnya tidak mungkin lagi untuk dihilangkan. Yang kedua, sikap diam orang-orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan membuat perbuatan tersebut menjadi baik dan indah di mata khalayak ramai. Kemudian mereka pun akan menjadi pengikut para pelaku maksiat, dan hal ini adalah termasuk musibah dan bencana yang paling besar. Sikap tidak mau mencegah hal yang mungkar merupakan salah satu sebab hilangnya ilmu dan sesebarnya kebodohan di tengah masyarakat dan di tengah umat Islam. Akan tetapi perlu diketahui, saudara, bahwasanya kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus semampu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka ingkarilah dengan hati. Itu selemah-lemahnya imam. Maka perlu digarisbawahi bahwasanya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai apa yang kita memiliki kekuasaan atasnya. Misalkan kita sebagai seorang suami, maka kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengubah kemungkaran dari apa yang kita kuasai seperti istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Begitupun seterusnya jika seorang pemimpin, seorang presiden, maka dia pun memiliki kekuasaan atas rakyatnya, maka dia yang berhak untuk mengubah kemungkaran, bukan kita sebagai masyarakat biasa yang seenaknya. Karena kita melihat sesuatu yang mungkar, langsung bertindak dengan tangan kita, itu tidak tepat. Tetapi cukup kita menasihati saja jika kita mampu. Tapi jika kita tidak mampu, maka cukup kita serahkan kepada pemimpin, pada umaro yang lebih berhak untuk mengubah kemungkaran tersebut. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.